Yang mana biasanya nih Wak ya, di daerah tempat si Nanda ngontrak itu, apabila sebelum azan berkumandang Wak, biasanya tuh kayak ada suara orang-orang yang lagi ngaji lah gitu. Padahal kan itu rumah satu-satunya yang ada di ujung jalan itu kan. Jadi karena sama belukar rawa-rawa tuh ya alhamdulillahnya baik dengar suara ngaji. Tapi kalau kau dia ada di posisi si Nanda, tengah malam ada suara ngaji yang entah dari mana, apakah kalian bisa tertidur? Itulah kenapa makanya si Nanda ini baru bisa tidur dengan tenang setelah azan subuh. Sama kayak aku dulu pernah juga tuh kayak gitu. Sisanya si Nanda bakal kebangun tidur gitu aja Wak. Karena pernah juga nih kalau si Nanda tidur sebelum azan Wak, Nanda nih pasti ngerasa kayak di muka itu kayak ditutupin bantal tuh sampai buat dia itu sesak napas. Awalnya memang si Nanda mikir, oh mungkin ini karena aku kecapean kerja kali ya. Tapi kok jadi kayak sering nih. Kemarin aku kayak dikekep, besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Itulah kenapa nggak bisa dia tidur tenang sebelum azan subuh Wak. Nah karena gangguan-gangguan itu, mulailah si Nanda ini bercerita sama si Bawai, weh Wak, kok ada dengar suara orang-orang ngaji sebelum azan? Kok ada pernah dikekep muka dikekep bantal gitu? Pokoknya mulai berceritalah mereka ini. Nah awalnya si Bawai Wak yang mendengar cerita si Nanda itu cuman cuma gitu aja. Tapi kemudian akhirnya si Bawai ini buka mulut Wak. Dia bilang, nggak kau aja kayak gitu bodoh, aku juga, kata dia, aku sering mengalami kejadian aneh, kata si Bawai. Pernah nih Wak ya sekitar jam 1 pagi nih aku nengok ada sosok perempuan berdiri dia di tengah-tengah pintu kamar mandi sama pintu depan kamar kau. Nah sosok perempuan ini ya Nan ya, mukanya nggak jelas karena memang kayak ketutup rambutnya tuh badannya pun kayak nembus pandang gitu Wak. Jadi nggak solid yang kita tengok, kayak nembus, nampak bayangan gitu. Aku memang awalnya nggak mau ngomong sama kau Nan, aku takut kau takut. Iya betul lah, aku takut kau nanti jadi takut gitu. Jadi kau parno pulaan itu sendirian di rumah, kan kau memang sering kami tinggalkan di kontrakan gitu kan. Atau ngapa kau cerita sekarang ya, kan kau udah ngalamin, aku ceritakan aja lah semuanya. Nah setelah dia mendengar penjelasan si Bawah itu, Nanda pun langsung berpikir, oh mungkin ya kenapa dia jadi kayak gitu gara-gara aku nih jarang sembahyang kali ya, makanya aku diganggu hantu, kata si Nanda kan. Nah dari situ lah Wak, si Nanda langsung diperbaikinya betul tuh jam sholatnya, yang artinya dari jarang jadi lebih sering dia sembahyang Wak. Nah terus Wak, seminggu kemudian entah kenapa nih tiba-tiba Idang langsung dia bertingkah aneh, berteriak sama Wak. Gak jelas gitu lah di kamarnya deh. Nah tingkah si Idang ini mirip sama Aina yang kemasukan itu. Betul aja si Idang kemasukan. Nah untungnya pada saat itu si Bawai sama si Nanda ada di kontrakan, gak sendirian nih si Idang kan. Mereka berdua nengok kondisi kawan ini gak baik, gak normal ya kan. Nah terus si Nanda diteleponnya lah pacarnya si Idang, sementara si Bawai dia lapor lagi lah ke Pak RT. Nah udahnya sama-sama lah itu Pak RT sama pacarnya si Idang ini datang ke rumah kontrakan mereka kan Wak ya. Tapi ternyata pas pacarnya Idang nih nongol di depan mukanya si Idang justru meludah ke muka pacarnya Wak. Bahkan sampai dilemparkan botol ke muka pacarnya Nah terus balik lagi lah Pak RT ini memulai melakukan proses ruqyah lagi kepada si Idang, sampai akhirnya Idang pun bisa kembali menjadi normal. Nah pada saat Idang lagi beristirahat, pacarnya si Idang ini bercerita lah sama Nanda sama si Bawai kalau sebelum si Idang ini bertingkah aneh, kami berdua sempat berantem gitu Wak. Kok berantem di mana? Di chat-chatan, kata si pacar Idang ini kan. Nah dari sini nih kalau misalnya kalian kalau misalnya ditarik dari kejadiannya si Aina ini pun dia rasuki karena memang lagi galau kan dia. Nah sama kayak si Idang pun lagi berantem sama pacarnya, lagi ada masalah juga ya kan nih. Agak sinkron nih sampai sini, betul nggak? Dikit lagi kalian bisa tahu jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Nah terus Wak pasca kejadian kemasukan itu, nah si Idang Wak pergilah dia ke rumah dukun gitu lah, dia minta bantuan lah kayak gitu ke sana kan. Udahnya si dukun ini ngasih lah air gitu Wak, nih kau siram ini air ini di sekitar rumah kontrakanmu katanya. Tapi Wak bukan meredah, justru malah puncak dari kejadian horor yang Nanda alami baru dimulai. Nah kenapa? Karena malam itu Wak, Nanda ini lagi tergolek-golek lah gitu kan di depan ruang TV tepat di mana Bawai yang dulu pernah ngelihat sosok cewek tembus pandang tuh yang mana ruang TV itu memang berada di antara kamar tidur Nanda sama si kamar mandi nih. Tergolek-golek lah si Nanda di tengah-tengah situ ya kan, di ruang TV itu. Nah di saat yang bersamaan Bawai ini mau pergi nongkrong sama kawan-kawannya. Nah Nanda yang memang udah parno dari dulu Wak, semenjak 2 kejadian kawannya itu, dia bilang, weh janganlah kemana-mana, di rumah aja lah kau kawanin aku, kata si Nanda. Nah Bawai bilang, udahlah kau ikut aku aja lah, dibanding kau sendirian di rumah ngapain, udah yuk ikut aku, kata si Nanda. Kata Nanda, kata Bawai kan. Nah Nanda nggak mau, udahlah nggak usah lah lagi keluar
keluar, udah malam ini, kau di sini aja lah, tolonglah jangan pergi, kata si Nanda. Bawai bilang, aduh Wak nggak bisa, aku udah janji sama kawan aku udah nungguin, nggak enak aku, katanya kan udah ngaji, udah disiramin air doa juga nya rumah ini, udah aku tenang aja, kata dia gitu Wak. Pikir si Nanda waktu itu ya memang betul juga sih, kata gitu, cuma cobalah agak kau pikirlah dikit apa yang udah terjadi di rumah ini ya kan, masa ya aku tega ninggalin aku sendirian di sini Bawai, katanya. Kenapa aku tiba-tiba enak ya kayak gini? Oke, tapi tetap pergi Wak si Bawai waktu itu. Disitulah si Nanda nih jadi kesal kali sama orang-orang kontrakan. Mana waktu itu sidang lagi nggak ada di rumah lagi, dia pergi sama kakaknya belum balik. Nah karena perasaannya udah campur aduk, akhirnya Nanda ini sempat nangis pula dia Wak di ruang TV. Dia telepon lah kawannya, nama kawannya ini Piping. Woi Ping, kawanin aku ya, kata kayak gitu. Kenapa kok aku sendirian di rumah, biar ada suara, biar ada orang yang kuajak ngobrol, kata dia ke Piping. Ayalah, kata dia kayak gitu. Dan yang ngobrol sampai jam 1:30 pagi Wak. Dan kalian tahu tepat di jam inilah untuk pertama kali Nanda melihat langsung depan mata kepalanya ada sosok cewek tembus pandang yang Bawai cerita waktu itu tuh. Dia lagi berdiri di antara kamar si Nanda sama kamar mandi. Merinding. Aku lagi nunjuk kamar mandi pula. Di situlah Wak Nanda memang posisinya lagi teleponan sama si Piping tuh, langsung dia bilang, Ping, ini aku lihat ada cewek pas kali depan mataku. Ceweknya transparan, rambutnya panjang. Nangis si Nanda Wak. Udah ya Ping, udah ya, katanya dimatikan sama si Nanda. Nah sehabis setelah si Nanda menceritakan deskripsi si sosok itu Wak, tiba-tiba ada suara jatuh nih, besar kali suara bam gitu di dapur. Langsung lah, udah dulu Ping, dimatikan sama si Nanda. Langsung Nanda buka aplikasi ngaji itu dihidupkannya lantunan ayat kursi pakai volume paling kencang tuh. Dan diam dia kan di situ. Aduh kenapa aku merinding ya? Aduh maaf. Dah, pokoknya kayak gitulah Wak ya. Nah sambil dia keduduk itu, lantunan ayat kursi didengarkan. Nah si Nanda waktu itu sempat pula Wak, dia kayak ngerekam gitu pakai handphonenya. Nah sampailah ayat kursi itu berakhir Wak, diakhirinya pula video yang dia rekam tuh kan, kata dia. Nah maksud si Nanda ini mau diuploadnya video itu gitu loh. Tapi sebelum mengupload video yang dia rekam tadi, si Nanda dia pengen nengok dulu lah hasil videonya kan. Nah ketika si Nanda ini klik tombol play Wak, di dalam video itu tidak ada sosok cewek tembus pandang yang Nanda lihat di depan mata kepalanya tuh Tapi biar kalian tahu, pada saat detik-detik terakhir video, Nanda yang masih melihat hasil rekaman itu tiba-tiba mendengar suara di kupingnya seperti seseorang yang berteriak, matikan suaranya. Aduh. Wih, kalian pernah gak sih merinding sampai ujung kaki Wak? Ini yang aku rasakan. Allah, ya langsunglah si Nanda denger kayak itu, dibantingnya handphonenya, terkejut dia Wak, berlari dia langsung ke rumah Pak RT. Di situ untung Pak RT kebangun Wak, padahal jam 2 pagi itu. Pak RT langsung, udah kamu tenang Nanda, tenang ya, tenang. Gak lama Pak RT nyuruh anaknya, udah kau kawankan si Nanda, ambil handphonenya di rumah, katanya. Pigilah nih si anak Pak RT sama Nanda ambil handphone di rumah, balik lagi ke rumah Pak RT kan. Nah di rumah Pak RT Nanda langsung lah itu nelfon Bawai. Tapi Bawai waktu itu nggak ngerespon panggilan si Nanda sama sekali Wak. Sampai akhirnya terpaksa lah si Nanda ini harus di rumah Pak RT sampai jam 5 subuh Wak. Maksudnya kan dia nelfon Bawai, udah aku pulang nih, aku baru diganggu nih tapi si siapa namanya tadi, si Bawai nggak ngerespon. Nggak cuma si Bawai, si Ijang siapa namanya, Idang tuh pun dihubungin nggak ada yang respon sampai jam 5 subuh itu. Nah karena udah jam 5 subuh, mungkin juga Pak RT ini mau pergi sholat ya kan. Pak RT pun akhirnya mengantarkan si Nanda ini untuk balik ke rumah kontrakan itu. Nah waktu udah nyampe di rumah, disitulah Wak si Nanda takut, dia sedih, dia kesal, pokok campur aduk lah. Karena tetap aja Wak Bawai juga belum ada ngerespon dia, si Idang juga. Mana pada saat itu si Nanda mikir Pak RT juga udah nggak peduli sama dia. Pokoknya campur aduk lah gitu perasaan dia Wak. Nah langsung lah itu Nanda berusaha untuk kuat dan tidak peduli dengan apa yang terjadi nih apabila dia berada di rumah. Udah lama udahlah bodo amat lah, pokoknya aku mau keluar dari rumah ini, kayak gitu aja dalam pikirannya si Nanda itu. Nanda kan memang terniat tuh dalam hatinya, aku nyampe rumah, aku beres-beres barang aku mau cabut, kata dia kayak gitu. Gak mau lagi aku ada di rumah ini. Tapi Wak nih entah kenapa, entah antara si Nanda ini ketiduran atau pingsan Wak, tiba-tiba si Nanda baru kebangun jam 5 sore, 12 jam. Dan waktu dia bangun ada si Idang sama si Bawai, nggak ada, masih kosong rumah itu. Udahlah nggak pulang, nggak ngabarin juga sama si Nanda. Inilah Wak puncak kekesalannya si Nanda tuh, saking kesalnya nih Wak ya, si Nanda udahlah nangis, dia ngamuk di sana ya kan, karena dia tuh udah ngerasa kayak udah nggak ada lagi nih yang peduli sama dia. Nah terus tiba-tiba Wak pada saat itu juga dia dengarlah ada suara bisikan cewek di telinga kirinya bilang, mati, bunuh.
Nah, setelah mendengar ini, si Nanda tahu nih apa yang sedang dia hadapi. Jangan-jangan ini yang ada di telinganya si Idang sama si Aina waktu itu tuh. Dia berusaha sekuat tenaga dia untuk menghiraukan, dan dia tetap berusaha agar pikiran ini nggak kosong, wah. Tapi tetap aja ada bisikan itu, mati, bunuh. Tetap aja kayak gitu. Tapi mungkin karena memang udah nggak kuat dengar bisikan